Oke, sudah hati Mas ya. Dengan mengucap dalam nama Yesus, kita buka 1, 2, 3. Inilah kuasa gelap perjanjian darah. Segera di bioskop tahun ini 2026. Berperan sebagai Suster Aloysia Muda Siska Saras. Additional Romo kita, Romo Wicaksana, Gigi Narendra. Berperan sebagai Halim kita sambut Ferry Salim. Berperan sebagai Linda kita sambut Febiola. Dan juga berperan sebagai Bayu, kita berikan sambutan tepuk tangan meriah Faris Fisal. Mereka bilang semua bisa dibeli, bahkan jiwa. Namun setiap perjanjian darah punya harganya, dan iman akan mempertarungkannya. Romo paling ditakuti kembali. Pertarungan terbesar antara cahaya dan kegelapan. Masa gelap, perjanjian darah, segera di bioskop Indonesia. Mereka bilang menyeluruh. Eksorsisme tetap relevan sebagai bagian dari misi penyelamatan. Ingin tahu lebih lanjut? Subscribe untuk konten rohani lainnya. Film horor eksorsisme Kuasa Gelap 2 yang dipastikan tayang pada Oktober 2026 disutradarai oleh Rizal Mantovani, Jerome Kurnia, dan Lukman Sardi kembali sebagai Romo Thomas dan Romo Rendra menyelidiki kesurupan brutal di Jawa Timur yang melibatkan iblis kuno Rephaim. Kasihanilah kami. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Saya nggak apa-apa, Romo. Video ini membahas tentang eksorsisme dalam gereja Katolik secara edukatif dan berdasarkan ajaran resmi gereja. Eksorsisme bukanlah tontonan horor, melainkan pelayanan rohani yang dilakukan oleh imam yang ditunjuk secara resmi. Semoga video ini membantu kita memahami iman dengan lebih dalam dan tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Sequel ini menjanjikan teror lebih besar dan eksplorasi teologi mendalam. Kuasa Gelap 2 yang diperankan oleh Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas, Lukman Sardi sebagai Romo Rendra. Sutradara Rizal Mantovani. Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment. Plot fokus pada kisah eksorsisme di Jawa Timur dengan musuh iblis kuno Rephaim dari Perjanjian Lama. Jadwal tayang Oktober 2026. Sequel ini merupakan lanjutan dari film pertama Kuasa Gelap 2024 yang sukses meraih lebih dari 1,4 juta penonton, menghadirkan nuansa horor religius Katolik. Eksorsisme dalam gereja Katolik adalah doa resmi dan ritual sakramentali yang dilakukan atas nama Yesus Kristus untuk melindungi atau membebaskan seseorang, benda, atau tempat dari pengaruh dan kekuasaan iblis. Berbeda dengan sakramen, seperti baptis atau ekaristi, eksorsisme adalah bagian dari sakramentali, yaitu tanda suci yang membantu umat menguduskan berbagai keadaan hidup melalui doa gereja. Jenis-jenis eksorsisme gereja Katolik
membagi eksorsisme menjadi dua bentuk utama. Eksorsisme sederhana dilakukan dalam upacara sakramen baptis sebagai doa permohonan agar calon baptis dibebaskan dari kuasa dosa dan si jahat. Eksorsisme resmi, ritual khusus yang dilakukan untuk kasus kerasukan setan yang nyata. Ritual ini hanya boleh dilakukan oleh seorang uskup atau imam yang telah mendapatkan mandat khusus atau izin tertulis dari uskup setempat. Syarat dan prosedur praktik ini diatur secara ketat dalam hukum kanonik dan ritual liturgi resmi, seperti De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam. Kualifikasi pelaksana. Imam yang ditunjuk harus memiliki kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup yang tinggi. Verifikasi medis. Sebelum melakukan eksorsisme besar, gereja mewajibkan pemeriksaan menyeluruh untuk membedakan antara fenomena kerasukan rohani dengan penyakit fisik atau gangguan psikologis. Unsur ritual melibatkan doa litani para kudus, pembacaan kitab suci, tanda salib, pemercikan air suci, penumpangan tangan, dan perintah langsung kepada roh jahat dalam nama Yesus. Eksorsisme dalam budaya populer. Baru-baru ini, praktik eksorsisme Katolik di Indonesia diangkat ke layar lebar melalui film Kuasa Gelap yang terinspirasi dari kisah nyata ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh pastor di lingkungan Gereja Katolik Indonesia. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tanda-tanda kerasukan menurut kriteria Gereja Katolik atau sejarah ritual ini? Meskipun banyak orang modern mungkin menganggap eksorsisme sebagai praktik kuno, liturgi pengusiran setan tetap memiliki relevansi yang mendalam bagi umat Katolik saat ini. Eksorsisme bukan sekadar reaksi terhadap ketakutan primitif atau imajinasi manusia, tetapi bagian dari misi penyelamatan Tuhan yang berkelanjutan. Dosa manusia, lanjutnya, seringkali menjadi pintu masuk bagi pengaruh setan dalam kehidupan sehari-hari. Eksorsisme tetap relevan karena Tuhan hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membangun kerajaannya di dunia. Setan dalam tradisi Katolik bukan sekadar mitos atau simbol kerapuhan manusia, melainkan entitas nyata yang menggunakan kelemahan manusia untuk menyebarkan pengaruhnya. Menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, eksorsisme tetap relevan sebagai bagian dari misi gereja untuk melindungi dan menyelamatkan umat manusia. Eksorsisme dan teologi Katolik. Dalam Gereja Katolik, eksorsisme adalah sebuah praktik penting yang memiliki akar teologis mendalam dan relevansi spiritual yang kuat hingga hari ini. Secara garis besar, eksorsisme adalah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan individu atau tempat dari pengaruh setan dan kejahatan spiritual. Praktik ini menunjukkan keyakinan bahwa manusia tidak hanya berhadapan dengan realitas fisik, tetapi juga dunia spiritual yang memiliki kekuatan baik dan jahat. Eksorsisme dalam tradisi Katolik berakar pada misi utama gereja, menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membangun kerajaan Allah di dunia. Iman Katolik percaya bahwa dosa sebagai bentuk kelemahan dan kejatuhan manusia seringkali dieksploitasi oleh kekuatan jahat yang diwakili oleh setan. Oleh karena itu, eksorsisme bukan sekadar ritual mistis, melainkan tindakan penyelamatan dan pemurnian yang dilakukan dalam rangka kasih Allah.